Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Sini kami akan membahas tentang rangkaian op-amp, lebih spesifiknya rangkaian komparator. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Clara Tias Ratri dengan NIM akhir 014, ada Ravikara Ahmad NIM akhir 020, dan saya sendiri Muhammad Wildan NIM akhir 053. Nah, di sini kami akan membahas tentang rangkaian op-amp, secara general, rangkaian komparator, simulasi rangkaian, dan problem and solution. Yang pertama, rangkaian op-amp. Untuk penjelasan umumnya, operational amplifier atau bisa disebut juga op-amp adalah sebuah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal arus arah maupun arus bolak-balik. Penguat operasional sendiri terdiri atas transistor, resistor, dan kapasitor yang dirangkai dan dikemas dalam rangkaian terpadu atau integrated circuit. Dalam penggunaannya, op-amp dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguat linear dan tidak linear. Penguat linear merupakan penguat yang tetap mempertahankan bentuk sinyal masukan. Yang termasuk dalam penguatan ini adalah penguat non-inverting, penguatan inverting, penjumlahan diferensial, dan penguat instrumentasi. Sedangkan penguatan tidak linear merupakan penguat yang bentuk sinyalnya keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masuknya. Di antaranya komparator, integrator, diferensiator, pengubah bentuk gelombang, dan pembangkit gelombang. Ini untuk simbolnya yang biasa ada di simulasi secara komputer. Yang kedua, lebih spesifiknya di rangkaian komparator op-amp. Penjelasan umumnya, rangkaian komparator membandingkan nilai dua tegangan dan menghasilkan keluaran untuk menunjukkan hasilnya. Outputnya selalu salah satu dari dua nilai, yaitu outputnya digital. Misalnya, kita memiliki dua input komparator tegangan berlabel A dan B. Rangkaian dapat dirancang sedemikian rupa sehingga jika input A tegangannya lebih positif daripada input B, output akan menjadi V saturasi positif. Demikian pula, jika input A kurang positif daripada input B, maka outputnya akan menuju V saturasi negatif. Secara umum, rangkaian komparator tegangan menerima dua tegangan sebagai input dan menghasilkan salah satu dari dua tegangan output yang berbeda tergantung pada nilai relatif dari dua input. Berikut adalah contoh rangkaian sederhana dari rangkaian komparator. Prinsip kerja rangkaian ini adalah membandingkan amplitudo dua buah sinyal. Jika V plus dan V min masing-masing menyatakan amplitudo sinyal input non-inverting dan input inverting, V out dan V sat masing-masing menyatakan tegangan output dan tegangan saturasi. Maka prinsip dasar dari komparator adalah jika amplitudo sinyal non-inverting lebih besar atau sama dengan amplitudo sinyal inverting, maka tegangan output besarnya sama dengan tegangan saturasi positifnya. Namun, jika amplitudo sinyal non-inverting lebih kecil daripada amplitudo sinyal inverting, maka tegangan output akan lebih kecil daripada tegangan output sama dengan nilai tegangan saturasi negatif. Berikutnya adalah bagian ketiga, simulasi rangkaian. Dari simulasi rangkaian komparator ini terdapat skema rangkaian seperti gambar berikut. Selanjutnya, berikut merupakan daftar komponen yang akan kami gunakan dalam rangkaian komparator. Yang pertama ada IC op-amp 741, yang kedua ada power supply 12 volt, yang ketiga ada signal generator, yang keempat ada multimeter analog, yang kelima ada osiloskop, yang keenam ada resistor yang nilainya 10 kilo ohm dan 2 kilo ohm, lalu ada kapasitor yang nilainya 100 nanofarad, lalu ada dioda tipe 1N1 200C, kabel-kabel penghubung serta junction, dan ground. Berikut akan kami simulasikan mengenai rangkaian komparator.
Baik, seperti yang telah kita tahu, bahwa rangkaian op-amp biasanya digunakan sebagai penguat baik untuk tegangan baik inverting maupun non-inverting. Namun pada rangkaian komparator ini kita akan membandingkan dua buah tegangan yang ada dan yang masuk pada IC op-amp. Setelah saya jelaskan tadi bahwa rangkaian ini ada beberapa komponen, yakni sinyal generator, ini ada IC op-amp, ada power supply 12 volt, ada osiloskop, dioda, dua buah resistor, kapasitor, serta ground dan kabel batu penghubungnya. Pada percobaan yang pertama ini kita akan menganalisis mengenai rangkaian dari komparator yang nilai yang diukur adalah pada input A pada skema, serta lalu input B. Nah, pada rangkaian ini dapat kita analisis seperti berikut. Nah, terlihat pada keluaran sinyalnya pada osiloskop ini ada dua sinyal, yakni di mana sinyal yang merah ini merupakan sinyal masukan yang berupa gelombang sinus, sedangkan yang biru ini merupakan sinyal keluaran dari titik B, di mana dari kedua sinyal ini ada prinsip pengisian dan pengosongan dari kapasitor. Sehingga ketika kapasitornya ini melakukan pengisian, maka tegangannya ini langsung berisi. Jadi voltasenya langsung 5. Sedangkan untuk melakukan pengosongan, maka dia akan langsung bernilai 0, seperti pada garis yang ada di osiloskop. Jadi ketika dia melakukan pengisian, maka sinyalnya ini akan langsung menaik, sedangkan ketika melakukan pengosongan, maka sinyalnya akan turun. Sehingga dapat diketahui bahwa sinyal dari input dan output-nya berupa gelombang sinus dan gelombang persegi. Lalu kita akan melakukan percobaan yang kedua mengenai komparator juga, namun yang dianalisis adalah pada titik A dan titik C, di mana titik C ini melewati kapasitor yang bernilai 100 nanofarad. Nah, dapat kita tahu bahwa sinyal yang ada ini, sinyal inputnya adalah sinyal gelombang sinus, sedangkan sinyal outputnya berupa seperti ini. Lalu mari kita bandingkan dengan sinyal yang ada di titik D, di mana pengukurannya ada di sini, di input sini, lalu yang D ada di setelah dioda. Kita jalankan. Nah, dapat kita lihat bahwa sinyal masukannya ini berupa gelombang sinus, tetap sinus ya, karena ini merupakan rangkaian dari op-amp, sedangkan untuk yang gelombang keluarannya yang berwarna biru ini, kita tahu bahwa untuk yang tadi, untuk yang di titik C, itu ada tegangan yang ada bernilai negatif, sedangkan untuk yang ini tidak ada yang nilainya negatif. Hal ini dipengaruhi karena adanya kerja dari dioda ini, di mana dia menggunakan prinsip penyeara gelombang. Jadi tegangan yang masuk diarahkan sehingga gelombang yang terbentuk hanya berupa positif dan searah. Sedangkan untuk yang tadi, kita lihat perbedaannya. Yang di titik C, di mana yang diukur di titik C setelah komponen kapasitor, dapat kita lihat bahwa tidak ada yang disearahkan. Jadi gelombang keluarannya bernilai positif dan negatif. Sehingga dapat kita simpulkan melalui percobaan tadi, ketiga percobaan, bahwa di mana di titik A, B, C, dan D itu terdapat karakteristik yang berbeda-beda, di mana pada yang pertama ini simulasi yang dilakukan pada titik A dan titik B, di mana ada prinsip dari pengisian dan pengosongan kapasitor sehingga terbentuknya sinyal yang seperti persegi ini, sinyal keluaran yang persegi ini, dan sinyal inputnya adalah berupa gelombang sinus. Next. Sedangkan untuk yang percobaan kedua tadi yang dilakukan pada titik A dan titik C setelah
komponen kapasitor, maka gelombangnya akan terbentuk seperti ini, di mana ada sinyal keluaran yang menampilkan tegangan positif dan tegangan negatif. Selanjutnya. Sedangkan untuk yang terakhir ini, percobaan terakhir, kita dapat tahu bahwa yang diukur pada titik A dan titik D, di mana titik D ini melewati sebuah komponen dioda yang prinsip kerjanya sebagai penyearah. Sehingga sinyal yang ada, sinyal keluaran ini digambarkan hanya searah dan bersifat positif saja. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik gelombang tegangan yang dihasilkan ini berbeda sesuai dengan fungsi, komponen, dan titik yang dianalisis. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang problem and solution. Nah, ini problemnya. Dapat diketahui dari rangkaian ini, R1-nya sama dengan 100 ohm, R2 10 kilo ohm, VDC-nya 5 volt, VDC positif 12 volt, VEE-nya negatif 12 volt, dan ditanya berapa nilai Vout jika Vin sama dengan 6 VDC. Berikut adalah solusi dari soal yang tadi. Pertama, kita harus menghitung nilai tegangan referensi dengan rumus pembagi tegangan, di mana kita meninjau dari Vout. Vout sama dengan R2 dibagi dengan R1 plus R2 dikalikan dengan Vin yang nilainya menjadi 10 kilo ohm dibagi 100 ohm plus 10 kilo ohm kali 5 VDC. Ditemukan Vout nilainya menjadi 4,95 VDC. Dari perhitungan di atas, Vin positif sama dengan 6 VDC dan Vin negatif sama dengan 4,95 VDC. Dari sini dapat diketahui bahwa Vin positif lebih besar daripada Vin negatif, sehingga tegangan output atau Vout-nya dari persoalan di atas sama dengan VCC, di mana VCC tadi adalah sama dengan 12 VDC positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mantap.